Bismillahirrahmanirrahim. Tusannu sajdatani qubaila salamin. Sebelum salam disunatkan akan sujud sahwi apabila yang pertama litarki ba'din. Jadi penyebabnya karena meninggalkan sunat ab'ad. Sunat ab'ad yaitu doa kunut, selawat pada kunut, tasyahud awal, selawat pada tasyahud awal, kemudian selawat kepada Nabi Muhammad pada tasyahud akhir. Apabila tertinggal baik sengaja atau tidak, disunatkan sujud sahwi. Wali syakkin fihi ay fi tarki ba'dim mimma marra muayyanin kal kunut hal fa'aluhu li'anna asla adamu fi'lihi. Kemudian apabila seseorang ragu apakah dia meninggalkan sunat ab'ad atau tidak, dia melaksanakan sunat ab'ad atau tidak. Misalnya seseorang salat subuh, tiba-tiba dia ragu apakah tadi saya baca kunut atau tidak, maka sunat baginya akan sujud sahwi. Selanjutnya wali naqli matlubin qawliyin ghairi mubtilin. Sujud sahwi disunatkan apabila memindahkan rukun qauli, yang rukun qauli tersebut apabila dipindahkan tidak membatalkan salat. Karena rukun qauli itu ada yang membatalkan salat apabila kita pindahkan. Misalkan seperti takbiratul ihram. Apabila kita memindahkan ke tempat yang lain, maka salatnya batal. Ketika sujud misalkan, bangun dari sujud, kita takbir intikalat, tapi kita niat takbir intikalat itu sebagai takbiratul ihram, maka batal salatnya. Atau salam, ketika duduk antara dua sujud kita ucapkan assalamualaikum, batal. Sedangkan rukun qauli, surat Al-Fatihah, tasyahud akhir, selawat pada tasyahud akhir, apabila kita pindahkan tidak membatalkan salat. Misalkan seperti ini. Ketika kita memindahkan Al-Fatihah, surat Fatihah. Jadi ketika berdiri wajib baca Fatihah. Kita baca Fatihah karena kalau lagi berdiri tidak membacakan Fatihah, itu salatnya tidak sah. Setelah kita baca ketika berdiri, kita baca lagi ketika sujud. Itu namanya memindahkan. Bukan tidak membaca pada tempatnya. Pada tempatnya kita baca, pada tempat lain juga kita baca. Kalau seperti itu, maka disunnahkan sebelum salam untuk sujud sahwi. Sedangkan rukun fi'li, amma naqlul fi'li fayabtulu ta'ammuduhu. Jadi kalau memindahkan wali sahwi ma yubtilu amduhu. Sujud sahwi dilakukan karena lupa melakukan perbuatan di mana perbuatan tersebut kalau sengaja dilakukan dapat membatalkan salat, dan ini dilakukan secara tidak sengaja, maka salatnya tidak batal. Misalkan apa? Misalkan seseorang memperpanjang rukun salat yang justru pendek. Seperti iktidal, dia ada batasnya, tidak boleh iktidal itu melebihi Fatihah, kadar Fatihah. Tapi dia lupa, setelah rukuk dia iktidal lama, padahal iktidal tersebut rukun pendek. Tapi dia lakukan tidak sengaja, maka salatnya tidak batal. Akan tetapi sebelum salam dia disunatkan akan sujud sahwi. Ataupun menambah rukun, tapi juga dilakukan tidak sengaja. Karena kalau sengaja menambah rukun, salatnya batal. Ataupun dia sebagai contoh, misalkan seseorang
sudah salat 4 rakaat atau 3 rakaat. Kalau dia ingat ini 3 rakaat, maka dia sempurnakan 4 rakaat. Namun sebelum salam disunatkan sujud sahwi. Ataupun dia lupa akan rukun. Misalkan seseorang setelah baca Fatihah tidak rukuk langsung sujud, tapi dia lupa. Kemudian dia ingat kembali. Nah, kalau dia ingat sebelum rukun yang sama, misalkan rukuk, tapi dia ingat sebelum rukuk yang kedua, sebelum rukuk pada rakaat yang lain, pada rakaat selanjutnya, maka dia sunat untuk kembali. Misalkan dia tadi dari Fatihah langsung sujud, kemudian duduk antara 2 sujud, sujud lagi dan berdiri untuk rakaat kedua. Akan tetapi dia ingat, tadi saya nggak rukuk, dia harus rukuk. Tetapi kalau seseorang ingat dengan jangka yang jauh, misalkan tadi dia lupa akan rukuk pada rakaat pertama dan ingat sudah sujud tapi pada rakaat kedua, maka dia sempurnakan rakaat keduanya. Dan rakaat kedua itu menjadi rakaat pertama baginya dan disunatkan baginya untuk sujud sahwi sebelum salam. Dan ini tidak termasuk wa kharaja bima yubtilu amduhu. Tidak termasuk perbuatan kalau sengaja dilakukan dapat membatalkan salat. Jadi kalau sesuatu yang bisa membatalkan bila dilakukan dengan sengaja, misalnya perbanyak ucapan, banyak dia berkata-kata dalam salat, sengaja dan tidak sengaja, membatalkan salat dilakukan dengan tidak sengaja maupun sengaja. Atau bergerak lebih daripada 3 kali walaupun tidak sengaja, maka salatnya batal. Berkalam-kalam, berkata lebih daripada berkata-kata yang banyak juga membatalkan salat. Dan ini tidak ada unsur harus sujud sahwi, salatnya batal, harus salat ulang. Walisyakin fiha sallahu wahtamala ziyadatan. Jadi apabila seseorang ragu, dia telah menambah salat atau menambah rukun salat, menambah rakaat pada salat. Kalau ragu, maka sunat baginya untuk sujud sahwi. Ataupun seseorang misalkan salat zuhur, dia ragu 3 rakaat yang sudah dia lakukan atau 4, maka dia ambil yang lebih sedikit. Jadi dia harus menambah 1 rakaat lagi. Dan sebelum salam disunatkan akan sujud.